semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1016. Kaisar Sungai Pedang, kau kejam. Tubuh ilahi manusia milikku akan langsung musnah jika tersentuh oleh dua pusaran angin hitam itu, pikir Luo Feng. Meskipun ia kalah jauh dalam hal teknik pertempuran, Luo Feng bisa merasakan dengan jelas bahwa dua pusaran angin hitam tersebut adalah serangan paling mengerikan yang pernah ia hadapi. Pei Feng Knight sudah melancarkan 3 jurus. Jurus pertama adalah salah satu teknik pamungkas warisan Jenderal Didewakan, luar biasa kuat. Luo Feng hanya bisa menahannya dengan mutiara menara. Jurus kedua adalah serangan fisik, biasa ia gunakan ketika terdesak oleh kesatria semesta yang lebih lemah, namun serangan itu tetap bisa menghancurkan setengah tubuh ilahi Luo Feng. Sedangkan jurus ketiga ini adalah serangan fisik yang dipakai saat menghadapi penguasa alam semesta. Kedua pusaran angin hitam ini ratusan kali lebih kuat daripada tornado mini sebelumnya. Tidak, Luo Feng menggertakkan gigi. Aku terjebak dalam domain hukum waktu. Bahkan jika aku menggunakan perahu galaksi kuno, aku tak bisa kabur. Bisa jadi malah dirampasnya. Tubuh Mosha? Ia hanya bisa menggunakan domain jika sendirian. Itu berarti aku harus memindahkan tubuh bumi asliku ke dalam cincin dunia. Dan jelas Pei Feng Knight tak akan memberiku kesempatan sekecil itu. Sayap Si Wu mengepak cepat membawa Luo Feng terbang dengan kecepatan penuh. Ia sudah membuat keputusan. Baik perahu galaksi kuno maupun tubuh Mosha tidak bisa diandalkan. Hanya ada satu pilihan tersisa. Pei Feng Knight terus mengejar, sorot matanya penuh kerakusan. Dia pasti punya harta sejati jiwa untuk bisa menahan teknik pamungkas warisan Jenderal Didewakanku, pikirnya. Pasti. Tak heran Kaisar Cermin Kulit gagal membunuhnya saat ia masih penguasa sektor padahal punya teknik bakat yang mengerikan. Keyakinan Pei Feng Knight semakin besar. Jurus pamungkas itu bahkan bisa melukai penguasa alam semesta. Seorang kesatria semesta mustahil menahannya tanpa harta sejati jiwa. Jiwa harta sejati. Jelas umat manusia sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang. Bahkan aku, seorang penguasa alam semesta, tak punya harta macam itu. Pusaran angin hitam semakin dekat dan Pei Feng Knight berteriak penuh semangat. Mati! Mati! Setelah kau mati, semua harta sejatimu akan jadi milikku. Sebagai penguasa alam semesta, ia hanya memiliki 2 harta sejati biasa, sepotong zirah pelindung dan sebuah pedang. Namun manusia jenius ini, Kaisar Sungai Pedang sudah memiliki sayap harta sejati dan harta sejati jiwa. Mati! Mati! Teriak Pei Feng Knight menatap dengan penuh nafsu. Ini akhir segalanya, ia yakin. Bahkan kesatria semesta dengan zirah harta sejati pun akan tewas dihantam serangan ini. Sunyi, 2 pusaran angin hitam berputar saling melilit, mendekat makin lama makin dekat pada Luo Feng. Pei Feng Knight, kau tidak memberiku pilihan lain. Suara Luo Feng menggema lewat transmisi. Hong! Sebuah bayangan raksasa menjulang tiba-tiba muncul di belakang Luo Feng. Tingginya lebih dari 5.500 mil. Tubuh ilahi setinggi itu adalah pemandangan luar biasa. Membuat Pei Feng Knight tertengung hingga ke dasar hatinya. Apa? Bentuk kehidupan khusus macam apa ini? Gumamnya tergagap-gagap. Tubuh ilahi setinggi lebih dari 5.500 mil hanya mungkin dimiliki segelintir makhluk berdaging dan berdarah. Bumi saja berdiameter 6.000 mil. Tubuh makhluk ini hampir sebesar planet itu sendiri. Hong! Seluruh tubuh ilahi mulai terbakar, memuntahkan kekuatan ilahi yang menggetarkan, membuat domain hukum waktu goyah. Meski tubuh samudera terpencil hanya memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali, dan tubuh bumi asli Luo Feng 3000 kali, tubuh samudera terpencil memberikan tekanan jutaan kali lebih besar pada domain waktu. Alasannya sederhana, ukurannya terlalu besar. Kekuatan ilahi yang dibakar setiap detik melebihi 100 juta kali lipat dibandingkan tubuh bumi asli.
Dua pusaran angin hitam melesat secepat cahaya mengejar Luo Feng, namun tubuh samudera terpencil langsung menerjang tepat ke arah mereka. Luo Feng memilih waktu yang paling tepat. Ia mengeluarkan tubuh samudera terpencil saat pusaran itu hanya berjarak 6.000 mil. Tubuh raksasa itu langsung menyelam pusaran angin hitam. Ci, ci, ci. Seperti salju yang meleleh di bawah terik matahari, tubuh samudera terpencil mulai terkikis. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tubuh samudera terpencil tertawa bergema, suaranya mengguncang ruang tanpa batas. Sekejap, tubuh ilahinya membesar hingga 60.000 mil. Kepadatannya memang menurun, namun pusaran angin hitam kini terjebak di dalam tubuh raksasa itu, dipaksa mengikis kekuatan ilahi sedikit demi sedikit untuk bergerak. Ci, ci, ci. Pusaran itu terus melahan kekuatan ilahi, namun tubuh samudera terpencil memiliki cadangan tak terbatas. Tubuh samudera pencil memiliki kekuatan ilahi setara kesatria semesta. Ucap Luo Feng, aku memberimu tubuh setinggi 5.500 mil untuk kau hancurkan. Mari lihat, berapa banyak pusaranmu bisa melahapnya. Ia mengandalkan tubuh raksasa itu semata. Mustahil tubuh sebesar itu musnah sekaligus, bahkan jika tak melawan sama sekali. Beberapa detik kemudian, kedua pusaran angin hitam itu lenyap setelah memakan begitu banyak kekuatan ilahi. Kau bisa menghancurkan 9% tubuh ilahiku, tubuh samudera pencil tertawa. Kesatria semesta biasa bahkan tak sanggup merusak 1/1000 meski meledakkan diri. Tak heran kau seorang penguasa semesta. Hong, tubuh samudera pencil menerjang Pei Feng Knight. Sejak tadi ia mengejar Luo Feng, kini jarak mereka tinggal 6 juta mil. Tubuh raksasa itu meluncur lurus ke arahnya, sementara tubuh bumi asli bergerak ke arah berlawanan. Luo Feng tahu, jika Pei Feng Knight terus mengejar tubuh bumi aslinya, jarak dengan tubuh samudera pencil akan semakin dekat. Kaisar Sungai Pedang, kau kira tubuh raksasa itu membuatmu tak terkalahkan? Raung Pei Feng Knight. Akan kubuktikan, tubuh sebesar itu tak berguna melawanku. Tubuh samudera pencil menubruknya. Meledak, meledak, meledak. Raung tubuh samudera pencil dan ia pun menghancurkan dirinya sendiri. Apa? Pei Feng Knight terperangah. Ia sama sekali tak pernah menyangka makhluk agung dengan tubuh sebesar itu biasanya pantang meledakkan diri. Biaya untuk memulihkannya terlalu besar. Namun Luo Feng memilih mengeluarkan semua energi sekaligus. Ledakan itu benar-benar dahsyat. Hong, long, long. Ruang dalam radius 60.000 mil seketika hening. Lalu seluruh wilayah sejauh 600.000 mil dilanda gelombang kehancuran. Fragmen ruang terhempas hingga ratusan juta mil jauhnya. Bajingan! Teriakan marah terdengar dari pusat ledakan. Sosok biru muncul, tubuhnya dikelilingi kabut hitam. 6 matanya menyala buas. Kurang ajar! Kau benar-benar kurang ajar! Cukup Pei Feng Knight. Dua sosok agung berdiri berhadapan. Satu adalah Pei Feng Knight, satunya lagi seorang kesatria serigala raksasa Jiu Sheng Knight. Di sisinya berdiri Luo Feng. Luo Feng tahu, kesatria ini telah menerima warisan jenderal didewakan secara lengkap, seorang calon jenderal didewakan dan penguasa semesta. Jiu Feng datang tepat saat tubuh samudera pencil meledak. Luo Feng segera bergabung di sampingnya. Ia tak ingin melanjutkan pertarungan. Penguasa semesta terlalu kuat, batinnya. Tubuh samudera pencilku hanya bisa melukai mereka dengan cara meledakkan diri. Jiu Feng Knight dan Pei Feng Knight saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya sama-sama calon jenderal didewakan, berasal dari kategori warisan yang sama. Pei Feng Knight menatap tajam kesatria serigala itu. Kau ingin menghentikanku, Jiu Feng? Aku adalah manusia, jawab Jiu Feng dengan dingin. Tentu akan melindungi makhluk agung dari ras kami. Keenam mata Pei Feng Knight berputar, pusaran angin bergejolak di sekitarnya. Kalau begitu, mari bertarung. Jiu Feng Knight balik menatap tajam. Pei Feng Knight, bahkan sebelum 20% tubuh ilahimu hancur, kau sudah bukan tandinganku. Saranku, pergi saja. Kalau tidak, makhluk agung lain dari ras manusia segera tiba. Bajingan, Pei Feng Knight menggertakkan gigi. Sial, ia geram. Ialah penguasa semesta. Menyelesaikan warisan jenderal didewakan adalah hal amat sulit, namun ia berhasil. Sebagai penguasa semesta, ia jarang sekali dikalahkan menghadapi sesama penguasa semesta atau penguasa alam semesta. Ia bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun ia tak menyangka diserang oleh ledakan tubuh raksasa 5.500 mil itu. Jika bukan karena zirah harta berharga, ia sudah musnah. Meskipun begitu, 20% tubuh ilahinya hilang. Ia, seorang penguasa semesta, dipermalukan oleh seorang abadi. Kaisar Sungai Pedang,
Pei Feng Knight meraung, menatap tajam Luo Feng. Kau tega menghancurkan tubuh ilahimu, tubuh setara kesatria semesta, tubuh raksasa melebihi 5.500 mil. Kau kejam. Luo Feng tetap senang. Itu terlalu mudah. Aku meremehkanmu, kata Pei Feng Knight berandingin. Lain kali, aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku. Aku akan memperlakukanmu seperti penguasa semesta sejati. Lalu ia melirik Zhu Feng Knight. Dan kau Zhu Feng, kau hanya mengandalkan harta sejatimu. Dengan itu tubuh Pei Feng Knight berubah menjadi cahaya biru lalu menghilang. Meskipun keduanya sama-sama penguasa semesta, asal-usul mereka berbeda. Pei Feng Knight berasal dari salah satu ras kuat aliansi wilayah utara. Aliansi itu memang besar, tapi sumber daya mereka hanya sebanding dengan aliansi Hong. Pei Feng Knight beruntung, bisa mendapat dua harta sejati. Sedang Zhu Feng Knight berasal dari ras manusia ras puncak di alam semesta, yang berlimpah harta berharga. Mereka sangat menghargai para makhluk agung mereka. Zhu Feng Knight sendiri memiliki 4 harta sejati yang saling melengkapi. Dengan kekuatan yang luar biasa ditambah kombinasi 4 harta sejati, Zhu Feng Knight memang lebih unggul dari Pei Feng Knight. Bagus sekali Luo Feng. Zhu Feng Knight meliriknya sambil tersenyum tipis. Bab 1017, membuktikan diri. Ruang perlahan kembali tenang, dan pecahan-pecahan ruang menghilang sepenuhnya. Zhu Feng Knight dan Luo Feng berdiri saling berhadapan. Kau baru saja melukai Pei Feng Knight, seorang penguasa semesta, kata Zhu Feng Knight. Kau mampu melukai seseorang yang bisa sepenuhnya mengoperasikan bentuk ketiga dari armor harta sejati di tubuhnya berkat pemahaman hukumnya. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Aku hanya beruntung, ujar Luo Feng sambil tersenyum. Secara umum, harta sejati memiliki beberapa bentuk. Misalnya, Shi Wu Wing miliknya 3 bentuk. Seiring pengguna semakin kuat, pemanfaatannya pun makin maksimal. Saat Luo Feng mencoba menggerakkan menara bintang, ia merasakan ukiran hukum di dalamnya begitu rumit hingga tak terjangkau nalar dan ia bahkan tidak bisa mengoperasikannya pada tingkat minimum, apalagi memaksimalkannya. Pei Feng Knight adalah penguasa semesta, dan armor harta sejatinya baru sedikit di atas ambang harta sejati. Ia memang mampu mengoperasikan bentuk ketiganya. Itulah mengapa ia hanya kehilangan 20% tubuh ilahinya meski ada tubuh ilahi setinggi 5.500 mili meledak tepat di hadapannya. Zhu Feng Knight menggeleng dan memandang Luo Feng. Itu karena kekuatanmu juga. Terlepas dari apapun, aku mengagumi keberanianmu meledakkan tubuh ilahi sebesar itu. Aku bahkan tidak sepadan dengannya, ujar Luo Feng. Benar, sahut Zhu Feng Knight. Ia jauh mengunggulimu. Bagaimanapun, kau baru abadi dan pemahaman hukummu tak sebanding dengannya. Ia bisa memanfaatkan harta sejati yang sama, jauh lebih baik daripadamu. Aku duga kau belum bisa memaksimalkan sayap harta sejatimu. Ya, Luo Feng mengangguk. Ia baru mulai menguasai bentuk kedua Shi Wu Wing. Selain itu, lanjut Zhu Feng Knight. Sejak awal dia meremehkanmu dan bahkan tidak menganggapmu sebagai penantang. Kedepan, bisa jadi kau tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk meledakkan tubuhmu dan melukainya. Luo Feng mengangguk. Kelak Pei Feng Knight mungkin akan menjaga jarak dari tubuh samudra terpencil. Selama ia berada lebih dari 60.000 mili dari pusat ledakan, dentumannya tak berbahaya. Dan bila Luo Feng terlalu dekat dengan Pei Feng Knight, ia sendiri tak berani meledakkan tubuh samudra terpencil karena takut tubuh bumi aslinya ikut cedera. Saat ini tubuh bumi aslinya berada berjuta-juta mili dari pusat ledakan, jadi ia terluka sama sekali. Namun bila tubuh bumi aslinya kebetulan bertarung jarak dekat dengan Pei Feng Knight, saat ledakan terjadi, tubuh itu musnah seketika sementara Pei Feng Knight hanya menderita sedikit luka. Saat itu Pei Feng Knight pasti akan menyapu bersih semua harta yang ditinggalkan tubuh aslinya. Setelah kejadian ini, dia akan mengincarmu, kata Zhu Feng Knight. Dia pasti akan mencoba membalikkan keadaan. Aku jelaskan sifat dan kemampuannya agar kau tak dipermainkan olehnya di masa depan. Luo Feng menyimak seksama. Pei Feng Knight memiliki 2 harta sejati, 1 armor, 1 lagi sebilah pedang. Karena senjatanya pedang, ia menumpahkan waktu dan tenaga pada pertarungan jarak dekat dan berhasil menciptakan teknik pedang yang luar biasa. Daya tempurnya bersama pedang itu bisa menghancurkan banyak harta dalam 1 tebasan. Luo Feng terheran. Kau pasti punya penangkal teknik jiwanya kalau bisa selamat dari duel tadi. Serangan jarak jauh pun sepertinya bisa kau tangani. Yang benar-benar perlu kau waspadai adalah teknik jarak dekatnya. Itulah kartu trufnya. Dalam jarak dekat, ia bisa memaksimalkan pedang harta sejatinya. Sekalipun kamu memakai armor harta sejati, tubuh ilahimu belum tentu tahan guncangan tebasannya. Zhu Feng Knight menggeleng tegas. Kecuali kau punya harta sejati tipe istana terbang.
Apakah kombinasi teknik tarung dan pedang harta sejatinya benar-benar sekuat itu? Bisakah ia menghancurkan harta hanya dengan sekali tebas? Apakah itu berarti galaksi perahu kunoku terancam? Harta memiliki tingkatan. Jelas Zhu Feng Knight. Sebagian harta tingkat atas dan harta set hampir setara harta sejati, sulit dihancurkan. Sementara armor atau senjata yang kelasnya biasa cenderung rapuh. Luo Feng mengangguk. Galaksi perahu kuno adalah harta tingkat atas, nilainya setara harta sejati. Selain itu, dulu ia milik dewa binatang bawaan berjuluk Wine Master, semestinya sangat kokoh. Ingat, hati-hati pada teknik jarak dekatnya, kata Zhu Feng Knight sambil mengangguk. Baik, kita kembali. Baik. Ia pun mengiyakan. Luo Feng tahu ia tak boleh sembarang membuka kartu truf. Saat melawan Bark Mirror Emperor, ia hanya memakai gerakan kedua peta bintang. Saat menghadapi Pei Feng Knight, ia sebenarnya bisa bersembunyi di galaksi perahu kuno dan membiarkan tubuh Moxia mengaktifkan teknik bakat domain untuk kabur. Tapi itu berarti ia memperlihatkan dua rahasia terdalamnya. Galaksi perahu kuno dan teknik bakat domain hanya segelintir makhluk di alam semesta yang tahu, termasuk Master Nine Remoteness dan pemimpin kota Chaos. Itu kartu truf vitalnya. Dengan domain, ia hampir pasti bisa lolos dari musuh yang lebih rendah daripada para penguasa alam semesta. Jadi, ia tak akan menggunakannya kecuali benar-benar terdesak. Adapun tubuh samudra terpencil setinggi lebih dari 5.500 mil, ia bisa memulihkannya dengan cepat. Paling tidak, ia harus menunjukkan sedikit taring sebenarnya. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, para ahli waris berkerumun Rio. Apa hasil duel itu? Bark Mirror Emperor betul-betul pecundang. Dia yang minta siaran langsung, tapi mematikannya sendiri setelah sadar dia terdesak. Jelas Bark Mirror Emperor yang kalah. Benar, tak diragukan. Para ahli waris jengkel pada Bark Mirror Emperor. Keyakinannya setinggi langit ingin semua orang menonton karena merasa akan menggilas Kaisar Sungai Pedang. Beritanya memang membuat banyak ahli waris antusias. Kabar pun menyebar ke seluruh alam semesta dan menarik perhatian banyak makhluk tertinggi. Siapa tangka, siaran dimatikan di tengah jalan. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Para ahli waris di kejauhan menoleh. Sebuah bayangan muncul, Kaisar Sungai Pedang. Luo Feng melihat para ahli waris di kejauhan. Ia mendapati gurunya, Tru Yan Knight, dan para sahabat seperti Chaman Emperor. Suaranya bergema di alun-alun. Halo semua, pertarunganku dengan Bark Mirror Emperor sudah selesai. Ini cuplikan pertarungannya. Cahaya samar memancar dari pelindung pergelangan tangannya, proyeksi virtual 3D muncul di langit alun-alun. Cuplikan dimulai saat Bark Mirror Emperor dan Kaisar Sungai Pedang saling berhadapan. Pertarungan sengit, namun Bark Mirror Emperor sepenuhnya ditekan. Pada akhirnya, Bark Mirror Emperor meledakkan diri agar tak diperbudak. Itu pertarungan setingkat Kaisar alam semesta, padahal keduanya hanya abadi. Satu bentuk kehidupan khusus, yang lain talenta abadi umat manusia. Tapi hasilnya di luar dugaan, manusia menang dan bentuk kehidupan khusus itu terpaksa menghancurkan dirinya. Luar biasa! Dia mati, meledakkan diri. Para ahli waris terpenanjat. Mereka sudah menduga Bark Mirror Emperor kalah setelah menonton paruh pertama, tapi tak menyangka ia sampai hancur total. Alun-alun diliputi keterjutan. Konsensus sebelumnya, hanya Kaisar alam semesta yang bisa membunuh Bark Mirror Emperor. Mereka menetap Luo Feng saat ia berjalan menuju kelompok ahli waris aliansi Hong dan duduk di sisi gurunya Tru Yan Knight. Luo Feng melirik di jauhan dan melihat sebuah bayangan, Pei Feng Knight. Keningnya berkerut. Pei Feng Knight juga menonton cuplikan itu. Wajahnya tampak tegang mengetahui Kaisar Sungai Pedang menayangkan duel itu ke publik. Luo Feng nyaris bisa menebak isi pikirannya. Apakah dia akan menayangkan bagian saat aku terluka? Makhluk seperti Pei Feng Knight sangat menjaga reputasi. Pei Feng Knight segera menautkan kesadarannya ke dunia kemuliaan. Bagus, aman. Ia menghela lepas. Dia hanya menayangkan cuplikan melawan Bark Mirror Emperor. Pei Feng Knight tiba-tiba berbalik. Saat Luo Feng menatapnya, pandangan mereka beradu. Mata Pei Feng Knight berkilau garang. Ia menggerakkan bibirnya tanpa suara, namun Luo Feng bisa membaca jelas. Kaisar Sungai, kita lihat nanti siapa yang akan menyelamatkan kamu lain kali. Aku akan mengalahkan kamu lain kali juga. Balasnya juga tanpa suara. Pei Feng Knight lenyap. Luo Feng menyeringai dan kembali memandang alun-alun. Para ahli waris takjub menonton cuplikan itu, merekamnya dan mengirimnya ke kekuatan masing-masing. Video itu juga dikirim ke aliansi Hong dan ras manusia. Jika aku ingin menjadi makhluk tertinggi di alam semesta, aku harus jadi yang tertinggi di dalam ras manusia terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Banyak kaisar alam semesta di ras manusia masih getir karena aku memilih tinggal di lereng Pulau Tunda.
Kata-kata tak ada gunanya. Aku harus membuktikannya dengan rekam jejak. Luo Feng menyeringai. Kaisar seperti Nine-Blade Knight akan segera menonton rekaman ini. Dia mempublikasikan cuplikan itu karena ingin membuktikan kekuatan dengan catatan nyata, membuktikan bahwa ia bukan hanya mampu menandingi kaisar alam semesta biasa, melainkan juga membunuh mereka. Bab 1018, Dewan Tertinggi. Lereng Pulau Guntur terbentang tanpa batas. Di kompleks istana milik Luo Feng hanya ada 12 pelayan seluruhnya, penguasa sektor pilihan. Selama 80.000 tahun, saat Luo Feng mencipta teknik pamungkas peta bintang, keluarga Luo berkembang menjadi keluarga super sejati dengan sumber daya yang melimpah. Dari sisi jumlah anggota, sistem pelatihan, sampai banyaknya makhluk berlevel tinggi, semuanya bertaraf puncak. Bahkan mereka memiliki rombongan besar penguasa sektor. Mendidik seseorang hingga menjadi penguasa sektor adalah hal wajar, dan makin mudah jika sumber daya mencukupi. Babata saja, dulu yakin bisa membina Luo Feng menjadi penguasa sektor, dan sumber dayanya jauh lebih kecil dibanding yang kini dikuasai keluarga Luo. Dua penguasa sektor menyapa saat Luo Feng melintas di lorong. Tuan keluarga! Tuan keluarga! Tatap mata mereka berbinar. Sebagai keturunan Luo Feng, mereka menaruh penghormatan mendalam. Kalian boleh keluar dulu, ujar Luo Feng. Ia mempercepat langkah keluar dari lorong menuju alun-alun di depan istana yang berujung tebing. Baik, Tuan. Kedua penguasa sektor itu mundur. Luo Feng menatap kejauhan. Sebuah bayangan melesat mendekat. Kesatria Yan sejati. Guru! Seru Luo Feng sambil tersenyum. Luo Feng, kesatria Yan sejati mendarat di atas bongkah batu. Silakan duduk, Guru. Luo Feng menuntun ke jalan setapak di sisi mereka. Di atas hamparan batu itu, berdiri beberapa paviliun, lengkap dengan meja dan kursi kayu yang indah. Mereka duduk saling berhadapan. Kau langsung menjemputku begitu emailku sampai, kata kesatria yang sejati tampak puas. Muridku yang baik. Aku harus menghormati guru, jawab Luo Feng. Hahaha, sudahlah, tak usah pura-pura, tawa kesatria yang sejati. Kau ingin tahu bagaimana reaksi para kesatria alam semesta, kan? Guru memang tajam, sahut Luo Feng. Sudah 2 hari berlalu sejak duel melawan Kaisar Cermin Kulit, dan rekaman pertarungan itu telah menyebar di kalangan ras manusia. Banyak kesatria alam semesta menontonnya. Pasti memantik reaksi keras, sebab sebelumnya cukup banyak yang tak menyukai Luo Feng. Membayangkan wajah-wajah terperanjat itu saja sudah membuat Luo Feng puas. Ia ingin melihat ekspresi para kesatria alam semesta itu. Pendapat makhluk biasa mungkin tak mempengaruhinya, namun membungkam para kesatria alam semesta dari ras manusia yang banyak diantaranya memimpin negara alam semesta jelas terasa memuaskan. Sudah kuduga, tawa kesatria yang sejati. Kau tak membela diri ketika mereka mencacimu, tapi kemudian kau suguhkan rekaman saat kau membunuh Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng ikut tawa. Seperti yang kau prediksi, mereka terperangah, kesatria yang sejati bersemangat. Teman-temanku yang sebelumnya menyuruhku memintamu turun dari lereng Ganul, kini justru minta maaf. Mereka memintaku menyampaikan penyesalan mereka padamu. Minta maaf? Luo Feng sempat tercekak. Kau membuktikan punya kekuatan setara kesatria alam semesta tingkat menenah dengan membunuh Kaisar Cermin Kulit. Kau sekuat itu, padahal kau baru abadi. Mereka kini memilih menghormatimu karena saat kelak kau menjadi kesatria alam semesta, kau nyaris pasti naik menjadi penguasa alam semesta. Tak ada yang mau memusuhimu. Luo Feng mengangguk. Saat kau lemah, para makhluk puncak meremehkanmu. Namun ketika kekuatanmu sama dengan mereka, bahkan potensimu melampaui mereka, mereka akan minta maaf dan berusaha merapat. Luo Feng mengangguk lagi. Dalam 2 hari ini, banyak email ucapan selamat yang kuterima. Banyakan dari para kesatria alam semesta. Beberapa tokoh yang memang dekat, seperti kesatria Guiyi, langsung mengirimkan ucapan selamat. Ada juga kesatria alam semesta yang belum pernah mudi banyak yang dipemimpin negara alam semesta. Mereka menulis akan berkunjung beberapa hari lagi. Tentu masih ada sebagian yang sulit mengubah sikap seketika, merekalah yang sebelumnya paling lantang bersuara. Temui sebanyak mungkin dan bertemanlah dengan mereka, kata kesatria yang sejati sambil tersenyum. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Para kesatria alam semesta yang sangat kuat mungkin tak menganggapku penting. Namun mereka kini menghargaimu. Aku akan memanfaatkan itu. Silakan, jawab Luo Feng terkekek. Menjadi modal guruku adalah sebuah kehormatan. Istana Luo Feng ramai dikunjungi. Banyak kesatria alam semesta berdatangan.
Ketika berita Luo Feng membunuh Kaisar Cermin Kulit dipublikasikan, itu menandai masuknya Luo Feng ke lingkaran baru, lingkaran kesatria alam semesta. Di antara makhluk besar, tolok ukurnya adalah kekuatan. Meskipun ras manusia sangat menghargai Luo Feng, para kesatria alam semesta semula enggan bergaul dengannya, bagaimanapun dia baru talenta, belum menjadi makhluk besar. Kini, Luo Feng sudah diakui sebagai makhluk besar, dan potensinya masih menanjak. Tak mustahil kelak ia menjadi salah satu pilar ras manusia. Tuan Negara Alam Semesta Gulun, Kesatria Heibei, Kesatria Kapak Emas, gumam Lo Feng menatap sekeliling. Begitu banyak kesatria dan Tuan Negara Alam Semesta. Dalam beberapa hari ini, total sudah 163 makhluk puncak yang mampir. Tuan keluarga benar-benar perkasa, bisik dua penguasa sektor itu lewat transmisi suara. Mereka girang bisa menyaksikan langsung para tokoh legendaris, sosok-sosok yang bahkan banyak pejuang abadi takkan pernah temui. Lo Feng, kesatria Yan sejati, dan penguasa alam semesta 9 api tengah bercakap-cakap. Tunggu, Lo Feng menoleh. Sebuah kilatan cahaya meluncur ke arah mereka. Penguasa alam semesta 9 api ikut menoleh. Kesatria lain, seorang pria berjubah api muncul dengan senyum yang hangat sekaligus berwibawa. Kesatria Yan sejati berdiri. Itu Kesatria Gui. Kesatria Gui, penguasa alam semesta 9 api turut berdiri. Menyambut. Saudara, sapa Lo Feng sambil melangkah menyongsong. Kesatria Gui adalah murid kedua pemimpin kota Primal Chaos dan selalu berada di sisinya. Ia termasuk yang paling dekat dengan sang pemimpin. Kekuatannya legendaris. Secuin saja sudah membuat banyak orang terperangah. Ia adalah lidah pemimpin kota Primal Chaos, penyambung pesan dan pelaksana titah. Meriah juga di sini, ujar Kesatria Gui melirik penguasa alam semesta 9 api. Aku tidak mengganggu obrolan kalian, kan? Sama sekali tidak, kami hanya berbincang santai, jawab penguasa alam semesta 9 api. Kesatria Gui mengangguk, tersenyum. Bagus, karena aku membawa urusan penting. Lo Feng memandang Kesatria Gui. Saudaraku, aku datang atas titah guru kita untuk menyampaikan bahwa pengajuanmu masuk ke Dewan Tertinggi ras kita telah disetujui. Mulai sekarang, kau berhak ikut serta dalam sidang Dewan Tertinggi. Dewan Tertinggi? Mata Lo Feng berbinar. Ia menduga pintu itu akan terbuka setelah ia membuktikan diri. Namun tetap saja kabar ini membuatnya sangat gembira. Akhirnya, ia resmi diterima ke jajaran senior ras manusia. Selamat Lo Feng, ucap Kesatria Yan sejati. Guru dan murid sama-sama masuk Dewan Tertinggi, kabar yang indah untuk ras kita, tawa penguasa alam semesta 9 api. Kesatria Gui melanjutkan. Meski kau sudah berhak hadir, sidang Dewan Tertinggi jarang diadakan. Tiap kali digelar yang dibahas adalah perkara krusial bagi umat manusia. Dan setauku, dalam waktu dekat akan ada sidang. Sistem semesta virtual akan mengirimu pemberitahuan. Oh, ekspektasi menyala di mata Lo Feng. Secepat itu. Ya, wajah penguasa alam semesta 9 api menjadi serius. Benar, akan segera digelar. Lo Feng, sidang kali ini amat penting. Perkaranya tentang apa? Lo Feng tak kuasa menahan tanya. Nanti juga kau akan tahu saat sidang. Tentu, itu baru dugaanku. Bisa saja bukan isu spesifik. Lo Feng menatap keduanya, bingung. Kesatria Yan sejati pun tak kalah penasaran. Kesatria Gui dan penguasa alam semesta 9 api kemudian undur diri tanpa mengungkap lebih jauh soal sidang Dewan Tertinggi. Lo Feng dan Kesatria Yan sejati tak mendesak. Toh, sidangnya akan segera berlangsung. Ada pesan dari dunia kemuliaan, gumam Lo Feng. Kesadarannya keluar dari semesta virtual dan tersambung ke dunia kemuliaan. Seketika beberapa pesan masuk. Sebagian dari para ahli waris aliansi Hong, sebagian dari sistem dunia kemuliaan. Kaisar Sungai Pedang, engkau adalah pewaris istimewa sekolah Dewa Alam Semesta. Engkau telah membuktikan kekuatanmu melalui rekam jejak. Catatanmu menarik perhatian Dewa Binatang Sekolah Dewa Alam Semesta. Dalam waktu dekat, Dewa Binatang Rai Gundur dari Sekolah Dewa Alam Semesta akan datang ke Pulau Bauhinia dengan tubuh aslinya dan menganugerahkan sebuah benda berharga kepadamu secara terbuka. Lo Feng sempat terpaku. Dewa Binatang Rai Gundur akan menganugerahkan benda berharga di muka umum. Jadi, yang terjadi pada Kaisar Juchong akan juga terjadi padaku. Lo Feng menyadari, dadanya berdebar.
Kaisar Cermin Kulit tidak dianugerahi harta sejati, sedangkan Kaisar Juchong mendapat 2 harta sejati. Kini salah satu dari 8 dewa binatang akan datang ke Pulau Bauhinia dan menyerahkan anugerah itu langsung kepadaku. Kabar itu membuat Lo Feng sekaligus terpana dan berbunga-bunga. Bab 1019, Mempersenjatai. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, mengetahui bahwa sekolah dewa leluhur akan secara terbuka menganugerahkannya sebuah benda berharga, Luo Feng memilih tinggal di Pulau Bauhinia dan menunggu dengan sabar. Dewa binatang guntur akan datang sendiri dan menganugerahkanmu benda berharga. Kesatria yang sejati sontak berdiri, matanya terbelalak. Kau tidak bercanda kan? Mana mungkin aku bercanda soal ini, Guru? Itu akan terjadi sebentar lagi. Kesatria yang sejati mengusap rambutnya, berjalan mondar-mandir di halau. Ia berkerut kening, bergumam. Kalau salah satu dari 8 dewa binatang benar-benar datang sendiri dengan kemegahan begitu, minimal yang ia berikan itu harta sejati. Tapi rasanya aneh. Meski sekolah dewa leluhur adalah super kekuatan terbesar di alam semesta, mereka tidak akan membuang harta sejati sembarangan begitu saja. Apa maksud Guru dengan membuang? Luo Feng menyenyum. Kaisar Juchong dulu dianugerahi 2 harta sejati. Untukku 1 saja kan tidak berlebihan. Kesatria yang sejati menggeleng. Kau berbeda dengan Kaisar Juchong. Berbeda? Luo Feng mengerutkan kening. Ia sempat mengira kekuatan yang ia tunjukkan sudah setara dengan Juchong. Selain itu, keduanya sama-sama anggota bawahan sekolah dewa leluhur. Lalu, di mana bedanya? Kaisar Juchong adalah bentuk kehidupan khusus. Ia tidak bernaung di kekuatan lain, jadi sepenuhnya milik sekolah dewa leluhur. Sedangkan kau, pertama-tama anggota aliansi Hong, ras manusia. Baru kemudian anggota bawahan sekolah dewa leluhur. Kaisar Cermin Kulit yang diakui aliansi wilayah utara saja tidak pernah diberi harta sejati oleh sekolah dewa leluhur. Luo Feng langsung memahami. Sekolah dewa leluhur memang kekuatan terbesar di alam semesta. Mereka tidak berebut pengaruh, tetapi juga tidak menghargai makhluk besar dari kubu lain setinggi mereka menghargai anggota murni milik mereka. Kaisar Cermin Kulit paling loyal pada aliansi wilayah utara. Kau paling loyal pada aliansi Hong, ras manusia. Sementara Kaisar Juchong tidak bergabung dengan kubu lain, jadi loyalitasnya utuh untuk sekolah dewa leluhur. Ia menatap Luo Feng. Dari data banyak pewaris istimewa yang kukumpulkan, hanya mereka yang 100% loyal pada sekolah dewa leluhur yang menerima perlakuan terbaik. Kalau masih berafiliasi ke kekuatan lain, perlakuannya tidak akan sama. Luo Feng mengangguk. Masuk akal. Kalau kau dipaksa memilih antara sekolah dewa leluhur dan ras manusia, tak diragukan, kau akan memihak manusia. Karena itu, sekolah dewa leluhur takkan memberi terlalu banyak, meski mereka ingin merangkulmu. Namun mereka mengundang dewa binatang guntur datang sendiri memberimu harta biasa, jelas menghina beliau. Jadi tetap saja, kemungkinan besar itu harta sejati. Yang membuatku heran tentu. Luo Feng mengangguk. Ia memang akan berpihak pada manusia tanpa ragu. Adapun sekolah dewa leluhur, sekalipun mereka hendak menganugerahi sesuatu, ia tidak memiliki loyalitas penuh pada mereka. Solidaritasnya tetap untuk manusia. Bagaimanapun, kesatria yang sejati menatap Luo Feng. Jelas, sekolah dewa leluhur sangat menghargai kau, sampai rela memberi meski tahu kau berpihak pada manusia. Aku mengerti, ujar Luo Feng. Jangan berharap terlalu banyak. Aku juga pikir itu harta sejati, tapi mereka pasti tidak akan terlalu murah hati. Tinggal menunggu saja, kata Luo Feng. Dalam hati Luo Feng berpikir, kalau benda berharga itu ternyata tidak berguna untuknya, ia akan memberikannya kepada gurunya. Hari demi hari berlalu, Luo Feng tetap menunggu di Pulau Bauhinia. Sambil menanti, ia mengenali satu persatu benda berharga yang ia rampas dari Kaisar Cermin Kulit. Di dalam cincin dunia. Haha, aliansi wilayah utara benar-benar mengeluarkan biaya besar demi mengikat Kaisar Cermin Kulit. Tubuh bumi asli Luo Feng mengenakan zirah emas berbentuk aneh, penuh dengan ukiran binatang-binatang yang tidak termasuk pada salah satu dewa binatang.
Inilah zirah harta sejati. Begitu dikenakan, informasi zirah itu mengalir ke benaknya. Namanya zirah Raja Emas. Memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama, melemahkan serangan material menjadi 1% dari daya aslinya. Bentuk kedua, melemahkan menjadi 1/1000. Bentuk ketiga, melemahkan menjadi 1/10.000. Namun jika daya serang melewati batas daya tahan zirah, pelemahan menjadi tidak efektif. Bahkan bisa gagal total jika serangan terlalu kuat. Melawan ksatria alam semesta, bahkan pada bentuk ketiga, efektivitas realnya kira-kira hanya mengurangi separuh daya hajar. Bagi penguasa alam semesta, harta sejati biasa seperti ini sudah tak ada artinya. Tokoh seperti Zhou Shanke bahkan bisa menghancurkan harta sejati biasa dengan mudah. Para penguasa alam semesta tak peduli pada harta sejati kelas biasa, tapi bagi ksatria alam semesta, nilainya amat besar, gumam Luo Feng sambil menatap zirah kuno itu. Aku belum punya kekuatan menandingi penguasa alam semesta, jadi zirah emas ini tak ternilai. Ia terkekeh puas. Pantas saja semua orang mengincar harta sejati. Kini ia paham mengapa ksatria Pei Feng hanya terluka saat tubuh samudra terpencil meledak tepat di depannya. Ia mengandalkan zirah harta sejati dalam bentuk puncak. Entah lebih baik mana, zirahku atau milik Pei Feng, batin Luo Feng. Kaisar cermin kulit mengenakan zirah emas ini. Untung aku punya harta sejati peta bintang, menyatukan daya 520 bintang sehingga dayanya berlipat-lipat. Peta bintang dan zirah emas saling menetralisir keunggulan masing-masing. Itulah sebabnya Kaisar cermin kulit tumbang. Pandangan Luo Feng beralih ke kejauhan pada sosok binatang raksasa, binatang bertanduk emas, Golden Horn Beast. Zirah emas ini dipakai tubuh bumi asliku. Kelak kalau aku memperoleh zirah Gaia, itu untuk binatang bertanduk emas, putusnya. Zirah emas murni bertahan, sementara zirah Gaia bisa berkembang menjadi zirah prajurit, zirah jenderal, hingga zirah raja, memiliki daya ilah yang luar biasa dan fungsi set setara pasukan. Rencana Luo Feng, tubuh bumi asli menapaki jalur pemimpin kekuatan spiritual, cukup memakai zirah Raja Emas. Binatang bertanduk emas bertarung jarak dekat, sehingga zirah Gaia bisa dimanfaatkan maksimal olehnya. Dari rampasan milik Kaisar cermin kulit, 2 yang paling cocok adalah zirah Raja Emas dan sebuah harta set bernama Cakar Penelan, Swallowing Claws. 4 sarung tangan cakar yang dulu dipakai pada keempat cakarnya. Kini set itu dikenakan binatang bertanduk emas. Saat diaktifkan, daya dari keempat sarung tangan dikonsentrasikan pada satu serangan, membuat dayanya melonjak. Ada beberapa harta lain yang tak berguna bagi Luo Feng. Bahan-bahan berharga untuk memulihkan tubuh ilahi misalnya, sia-sia saja karena ia sudah memiliki samudra terpencil. Sambil menanti Dewa Binatang Guntur, Luo Feng terus membiasakan diri dengan zirah Raja Emas dan Cakar Penelan. 11 hari setelah menerima email dari sekolah Dewa Leluhur, sebuah aurora kekuatan dahsyat menggelayuti langit Pulau Bauhini, bahkan melebihi aura Dewa Binatang penjaga pulau itu. Para pewaris berhamburan keluar dari istana masing-masing. Dewa Binatang Guntur datang, seru Ksatriyan sejati, langsung melesat. Di istana Luo Feng, tubuh Mosha duduk bersila, sementara tubuh bumi asli masih mengenali detail zirah Raja Emas. Begitu aura itu datang, tubuh Mosha bergetar antusias. Tubuh bumi asli segera keluar dari cincin dunia. Akhirnya datang juga, ujar Luo Feng. Ia menarik nafas, melangkah keluar pintu, lalu menanjak ke angkasa. Di langit Pulau Bauhini, lebih dari 100 juta pewaris berkumpul. Luo Feng berdiri berdampingan dengan ksatria yang sejati. Booming, berak, cak. Kilatan petir menyelimuti langit, menudungi danau aurora 5 warna. Sebuah bayangan raksasa samar-samar tampak di tengah gulungan petir. Dari sosok itulah pusat kekuatan memancar. Heng! Satu dengusan berat bergema. Daya tekan menyapu, memaksa semua pewaris menunduk. Bahkan para pewaris ksatria alam semesta pun tak kuasa melawan. Perlahan bayangan kolosal itu melayang turun, memperlihatkan wujud aslinya. Seluruh tubuhnya tertutup rambut sian, tiap helai bak cambuk milik Dewa Guntur. 3 cakarnya seperti menginjak, menekan ruang, sedangkan sayapnya yang sedikit mengembang mengaduk-aduk lautan petir di atasnya. Yang paling mencolok adalah sepasang mata dalam dan luas bak samudra, mata Guntur. Tak seorang pun berani menatapnya balik.
Maha Agung, nafas Luofeng tercekat. Hanya sekali tatap ia merasa makhluk di langit itu menyatu dengan hukum asal semesta. Katanya menjadi dewa binatang berarti menyatu dengan hukum. Tapi dewa binatang penjaga di sini tidak segarang ini. Apakah menjadi dewa binatang sejati merubah fondasi seseorang? Para pewaris tak kuasa menentang daya itu, bukan semata karena kekuatan mentah, melainkan karena yang datang adalah gema hukum asal semesta. Aku dewa binatang Guntur, suaranya meledak laksana guntur, bergema ke seantero Pulau Bauhini. Salah satu dari 8 dewa binatang, pewaris Kaisar Sungai Pedang. Daya tak kasat mata menyelimuti Luofeng, mengangkatnya ke angkasa. Para pewaris di bawah menatap Kaisar Sungai Pedang dengan tertengun. Kini semuanya paham kedatangan dewa binatang Guntur adalah untuk manusia itu, Kaisar Sungai Pedang. Bab 1020. Putar kembali waktu. Jadi ini kendali atas ruang dan waktu, pikir Luofeng. Ia merasakan kekuatan tak mata yang menyelimuti itu bukan semata ruang atau waktu, melainkan daya yang lebih tinggi dari keduanya. Kaisar Sungai Pedang naik perlahan. Saat itu, ia bagaikan matahari terbit menarik semua pandang para pewaris. Dewa binatang Guntur menundukkan tatapannya, mata petirnya memancarkan keramahan dan daya yang menyelubungi Luofeng pun sirna, sempat membuatnya terpana. Dewa itu membuka mulut, berbicara. Sungai Pedang, ucap Dewa binatang Guntur. Luofeng memberi salam di angkasa. Dewa binatang, kekuatanmu, kemajuanmu, dan kehendakmu semuanya memuaskan aku, kata Dewa binatang Guntur. Tatapannya menajam pada Luofeng. Aku akan menganugerahkanmu sebuah benda berharga. Wah, hampir semua pewaris di bawah sontak riuh, tak kuasa menahan bisik-bisik antusias. Ini benar-benar penganugerahan terbuka. Dewa binatang Guntur batang sendiri untuk menganugerahi benda berharga. Pasti harta sejati. Kalau bukan, tak mungkin Dewa binatang Guntur repot datang. Kaisar Sungai Pedang beruntung dapat harta sejati lagi. Dewa binatang Guntur membiarkan kegaduhan itu. Ia senang melihat kecemburuan para pewaris lain. Apa yang kalian ributkan? Dengus seorang pewaris. Kalau kalian bisa membunuh Kaisar Cermin Kulit ketika masih abadi, sekolah dewa leluhur juga bakal menilai kalian tinggi dan memberi anugerah. Kaisar Sungai Pedang sekarang setara Kaisar Jucong, yang dulu juga dianugerahi di depan umum. Aku akan berlatih mati-matian, siapa tahu suatu hari bisa diperlakukan sama. Luofeng tak mendengar dan tak ingin mendengar keramaian di bawah. Ia menanti harta sejati itu dengan berdebar riang. Terima kasih Dewa Binatang, ia kembali memberi hormat. Teruslah bekerja keras, suara Dewa Binatang Guntur menggelegar. Seketika, sebuah bola petir raksasa muncul di hadapannya. Diameternya puluhan ribu mil, meluncur ke arah Luofeng bak meteor. Saat bola itu turun, petir di permukaannya padam. Ketika mencapai Luofeng, kilat lenyap total, menyisakan cermin kuno berdiameter ratusan mil. Cermin itu bulat, berwarna keemasan, permukaannya memancarkan sinar emas. Ia berhenti tepat di depan Luofeng. Luofeng menatap cermin raksasa itu, heran. Cermin, berkedip ia. Menurutku itu akan sangat berguna bagimu, ucap Dewa Binatang Guntur dari atas. Tiap bola matanya bahkan lebih besar daripada cermin itu. Ambillah. Siap. Luofeng menunduk, hormat. Lalu menyimpan cermin kuno itu ke cincin dunia. Soal menelaah fungsinya, ia putuskan nanti saja setelah Dewa Binatang pergi. Bagaimanapun kedudukan para Dewa Binatang di sekolah Dewa Luhur amat tinggi. Dewa Binatang Guntur tersenyum tipis. Jangan kecewakan aku, Kaisar Sungai Pedang. Boom. Dewa Binatang Guntur lenyap, demikian pula daya tak mata yang menyelubungi Luofeng. Segalanya di Pulau Bauhini kembali seperti sedia kala, sementara para pewaris segera terlibat perbincangan panas. Banyak pewaris dari ras lain bergegas hendak menyapa Luofeng. Selamat Kaisar Sungai Pedang, selamat atas harta sejatimu yang baru. Luofeng hanya menyerenggu senyum, langsung kembali ke istana. Ia tidak berniat berbasa-basi. Para pewaris lain jadi bertanya-tanya. Itu benda mirip cermin tadi apa? Gumam seorang pewaris. Aku tak tahu. Pernah lihat harta sejati berbentuk cermin untuk mendukung ancakan alusi. Tapi Kaisar Sungai Pedang ahli senjata kekuatan spiritual. Mengapa sekolah dewa leluhur memberinya pendukung ilusi? Jangan asal tebak. Barangkali hanya dia yang tahu fungsinya. Pulau Bauhini Kimegnan Hirok Pikuk. Kabar bahwa Dewa Binatang Guntur datang dan menganugerahi Luofeng langsung menyebar. Pada saat yang sama, Aliansi Wilayah Timur juga menerima kabar itu. Sosok berambut putih bertubuh 4 kaki melangkah masuk. Hahaha, sekolah dewa leluhur dari dulu memakai cara yang sama.
Begitu melihat ada yang menonjol, mereka segera merangkul. Pei Feng, apakah Kaisar Cermin Kulit pernah kesini sebelumnya? Iya, Guru, jawab kesatria Pei Feng yang berjalan di belakangnya. Kaisar Cermin Kulit pernah datang, berdiri di alun-alun depan istanaku. Kapan? 3 tahun lalu. Bagus. Makhluk berambut putih itu berjalan perlahan, berhenti di alun-alun di depan sebuah istana terapung. Pei Feng mengikuti dengan takjim. Tinggalkan aku dulu. Aku akan memutar balik waktu. Jangan berada dalam jangkauanku. Baik. Mata Pei Feng berkilat. Pei Feng melesat seperti seberkas cahaya, menatap gurunya dengan harap. Meski ia adalah tuan alam semesta, ia baru sekali menyaksikan penguasa alam semesta memperagakan teknik putar kembali waktu. Teknik ini bisa melukai penguasa alam semesta. Bila luka parah, musuh dapat memanfaatkan celah untuk membunuhnya. Karena itu, para penguasa biasanya melakukannya diam-diam, kecuali bila saksi benar-benar terpercaya atau resikonya amat kecil. Aum, aum, aum. Makhluk berambut putih itu menggeram rendah, menatap sekitar dengan tenang. Hu, hu, hu. Waktu di ruang sekelilingnya mulai berjalan mundur. Seperti film yang diputar rewind super cepat, para pewaris bermunculan kembali di alun-alun, makhluk-makhluk besar terbang mundur, bahkan ucapan pun bergerak terbalik. Waktu diputar balik cepat tampak bak ilusi aneh. Su. Waktu mendadak terhenti. Demikian pula seluruh adegan. Kaisar Cermin Kulit tengah berbicara dengan kesatria Pei Feng. Pada momen ketika waktu dipaku. Itu aku, seru Pei Feng dari kejauhan. Menatap adegan yang membeku, dirinya berdiri berdampingan dengan Kaisar Cermin Kulit. Di ruang waktu yang terselimuti putar kembali waktu, segala sesuatu bersifat ilusif. Hanya makhluk berambut putih berkaki 4 itu yang nyata. Kaisar Cermin Kulit, katanya menatap sang kaisar. Kemari, anakku. Ia berbisik. Seketika, daya tak kasat mata menyelubungi Kaisar Cermin Kulit, menaruhnya dalam perlindungan. Kembalilah. Boom. Segalanya mulai dipulihkan. Ibarat pegas yang ditekan pada titik tertentu, ia akan memantul balik. Alam semesta memiliki mekanisme pemulihan. Saat penguasa alam semesta memutar balik waktu, alam semesta akan mengoreksinya kembali, karena setiap titik waktu itu masa lalu bagi alam semesta. Dan tidak seharusnya ada di masa kini. Jika ada yang mencoba melanggar kaidah ini, alam semesta akan menggigit balik. Pekiknya melengking, menyakitkan. Balasan alam semesta terus menggigit. Daya itu mudah saja membunuh Kaisar Cermin Kulit. Membalik waktu dan membangkitkan yang gugur jelas melawan hukum alam semesta. Dan alam semesta akan menghukum. Namun para penguasa rela menanggung hukuman itu. Tak lama, segala sesuatunya kembali normal. Dan Kaisar Cermin Kulit sekarang benar-benar berdiri di alun-alun, menatap sekitar bingung. Aku, apa yang terjadi? Guru, seru Pei Feng, terbang menghampiri. Makhluk berambut putih itu menunduk dalam. Selesai. Kau telah dibangkitkan. Jangan lupa, kau sudah pernah mati. Aku sudah mati sekali. Kaisar Cermin Kulit terpaku. Seketika, seluruh ingatan membanjiri. Itu dia, Kaisar Sungai Pedang. Mata emasnya berkilat oleh pahit dan kegilaan. Ia segera menyadari ada yang janggal. Harta sejatiku, di mana harta sejatiku? Makhluk berambut putih itu menunduk. Tugasku hanya melindungimu saat memutar balik waktu. Aku tidak akan mengembalikan harta sejati. Biayanya lebih mahal daripada memperoleh 10 harta sejati baru. Aku hanya membangkitkanmu. Semua harta sejati maupun biasa yang tadinya milikmu, hilang. Usai berkata, Kasih like dan sosok itu subscribe menghilang. dulu ya ke channel Kesatria Pei Dutaverse Feng ID menunduk biar dalam. saya makin semangat. Terima kasih, Guru. Tonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!